Hello semuanya di Instagram. Halo, selamat malam. Welcome back di acara live kita. Tes-tes dulu pada bisa masuk gak semuanya. Hopefully lancar semua dan baik-baik saja. Dan kemarin udah kita sesi tanya jawab lagi, ngebahas tema yang cukup challenge dalam kehidupan ya. Temanya tentang keuangan ya. Dalam hal ini kemarin ngeberesin hutang ya. Jadi lumayan banget seru temanya ya. Terus gimana caranya ngadapin kalau misalkan punya problem keuangan ya, terutama hutang. Kemarin kita udah sempat pernah bahas juga sih, kalau misalkan ada search di live-live kita sebelumnya ada yang pernah kita bahas juga ya. Cuma kemarin pertanyaannya langsung spesifik, jadi kita langsung bisa di breakdown ya. Jadi langkah-langkahnya apa aja gitu. Dan hari ini nanti akan ada session lagi barengan sama teman-teman yang lain. Hopefully semuanya bisa asik seru ya. Jadi ya fun lah setiap kali saya setiap ketemu teman-teman ada sharingnya sendiri-sendiri dari pengalamannya masing-masing. Saya ucapkan thank you banget ya, karena saya bisa jadi belajar dari case-case-nya teman-teman, dan juga ya ada sesuatu yang selalu kita bisa kita bisa beresin gitu ya. Jadi kayak tema-tema yang menarik banget buat kita bahas, karena setiap orang challenge-nya pasti beda-beda, apalagi di masa seperti sekarang di saat pandemi seperti ini ya, di mana-mana lagi pada COVID dan lain-lainnya, pada banyak challenge-nya masing-masing. Ya itu bagaimana kita bisa ngadepin itu dengan lebih ya enjoy lah ya gitu ya. Bukannya berarti kita artinya sembarangan, yang balik lagi tetap jaga protokol kesehatan, tentunya jaga kesehatan kita, karena nggak bisa kalau kita cuma sembarangan seradak seruduk juga ya kan. Karena setiap hari banyak orang yang ya kesulitan dapat oksigen segala macam, yang selalu saya bilang kemarin. Jadi kemarin baru saya ngobrol lagi sama teman saya, dia masih pede keluar-keluar terus karena dia bilang ya ya memang bukannya keluar-keluar doang sih, kurang jaga protokol kesehatan. Jadi balik lagi saya edukasi lagi terus. Jadi saya nggak pernah berhenti buat edukasi orang bahwa di masa sekarang, terutama di Jakarta ya, lagi kondisinya intens. Kalau di luar Jakarta mungkin agak masih lebih oke gitu ya, tapi kalau di Jakarta Anda saat ini banyak banget, saya setiap hari dengar kabar duka dari orang-orang yang mungkin saya kenal gitu, nggak jauh juga dari saya space-nya gitu ya, maksudnya kenalnya di ring 3, ring 4 gitu ya. Itu mereka berguguran gitu, gara-gara apa? Karena mereka mau cari bantuan itu sulit ya, karena saat ini memang rumah sakit lagi pada habis gitu ya. Jadi begitu terpapar sama COVID itu agak susah nyari oksigen segala macam. Nah, jadi doa saya teman-teman selalu jaga please kondisi kesehatannya, supaya jangan sampai kena lah di masa sekarang nih, lagi genting sekali di masa pandemi ya kan, apalagi buat orang-orang yang kita cintain gitu ya. Selalu jaga protokol kesehatan sebaik-baik mungkin yang ada bisa, karena ya memang kan dibilangnya variannya ini makin berbahaya, yang terutama operan dari India itu ya. Nggak tahu kenapa bisa keimpor dari sana nyampe ke sini gitu. Dan ketika udah nyampe di sini ya sudah, kita paling yang bisa kita lakukan ya jaga sebaik-baiknya. Kalau memang nggak perlu amat ya mungkin nggak usah keluyuran gitu. Tapi kalau misalkan sampai Anda memang ya udah nggak ada pilihan lain ya, misalkan harus keluar, harus ya aktivitas, ya jagalah protokol kesehatan sebaik-baiknya. Ternyata emput di sini apotek pada tutup, wah malah sampai apoteknya tutup ya, itu gokil banget gitu ya. Kalau di Jakarta memang yang kesulitan adalah nyari rumah sakit. Kemarin ada yang sampai calling sana sini 20 rumah sakit semuanya full. Jadi rumah sakit itu lagi penuh-penuhnya. Jadi jadi nggak bisa gitu. Ada yang si Cici bilang katanya Gramco, karena imbas baca berita orang jual obat buat COVID tapi harganya dinaikkan. Memang ya di masa seperti sekarang kadang permintaan sangat banyak gitu ya. Jadi kayak orang dibayar lebih mahal juga mereka mau. Ya cuma kadang-kadang memang jadi menyulitkan orang lain aja. Karena mungkin kadang juga mereka mikir kalau saya sampai jual, besok barangnya udah nggak ada lagi, saya juga jadi sulit gitu. Jadi kadang-kadang di masa seperti sekarang memang ada juga yang ngambil kesempatan buat nyari keuntungan, ada juga yang memang karena bergerak dari kekhawatiran. Nah, hal-hal inilah yang bikin kadang-kadang kelihatan lah dalam tanda kutip sejatinya manusia itu seperti apa, kayak gitu ya. Mana yang beneran korban, mana yang pura-pura menjadi korban dengan berbagai alasan. Nah, ini sekalian ngangkat tema yang kemarin ya, ada yang ngobrol kan katanya gimana kalau kita bahas tentang playing victim. Ya, playing victim adalah salah satu hal yang bisa kita pelajari paling mudah adalah dari sinetron-sinetron. Jadi
Playing victim itu adalah mereka yang menggunakan strategi tertentu untuk menjatuhkan orang lain dengan membuat mereka seperti seolah-olah adalah korbannya. Jadi menunjukkan diri bahwa saya korban dari si ini jahat sama saya, si ini lakukan ini itu ono. Jadi kayak ceritain keburukannya orang lain untuk apa? Untuk dia terlihat sebagai jadi menceritakan keburukannya orang lain seolah-olah orang lain menindas dia, padahal sebenarnya enggak, tapi dia mengatakan seperti itu untuk menjatuhkan orang tersebut. Ya itu kalau playing victim mungkin itu. Aku coba googling mungkin di sini ada istilah yang lebih tepat kalau misalkan dideskripsikan ya. Playing victim. Playing victim adalah, nah di sini kalau disebutnya ya, jadi kayak untuk memanipulasi seseorang, perilaku seseorang yang menimpakan kesalahannya kepada orang lain. Ya, padahal masalahnya datang dari orang itu sendiri. Ya, misalnya contoh kalau Anda sering nonton dulu yang favorit terkenal itu filmnya kayak Bawang Merah Bawang Putih lah ya. Tapi ini lagi nggak bahas pemainnya ya. Jadi kalau Anda pernah nonton film itu, ya tentu sangat-sangat trending banget di masanya gitu ya. Jadi kalau misalkan si bawang putihnya itu yang bersih, yang tidak berdosa gitu ya. Tapi bawang merah itu selalu kayak membuat seolah-olah bawang putih ini yang jahat gitu ya di depan papanya. Jadi sampai papanya salah sangka, salah kirain si bawang putih ini menindas bawang merah atau ngejahatin mamanya bawang putih dan bawang merah. Tapi sebenarnya yang si jahat itu adalah si bawang merahnya sendiri. Nah, cuman bawang merah sama si mamanya ini selalu jago banget buat memanipulasi papanya. Supaya papanya itu salah nangkep si bawang putih ini. Jadi selalu yang disalahkan si bawang putihnya, padahal sebenarnya enggak. Jadi bawang putihnya yang baik, tapi kelihatannya bawang putihnya yang jadi penjahatnya. Nah, ini adalah contoh playing victim. Jadi playing victim ini biasanya contohnya adalah seringkali indikatornya fokus kepada kesalahan orang lain. Jadi orang lain yang selalu disalah-salahin terus ya, yang ditembak si itu terus kayak gitu ya. Jadi kayak selalu kesana kayak gitu. Nah, jadi sebenarnya konsep kayak gini udah dilatih semenjak kecil ya. Kalau misalkan banyak sekali orang tua yang tanpa sadar mereka mentraining anaknya supaya biasa untuk menyalahkan orang lain atas kesalahannya dia sendiri. Jadi dilempar kesalahannya. Misal contoh, kalau jatuh gitu ya, gubrak, yang disalahin kodoknya loncat, atau disalahin misalkan ini nakal ini ya si mejanya nakal kalau kejeduk ya, ini lantainya yang bandel kalau misalkan sampai anaknya jatuh nangis gitu, ini ubinnya nakal, sini mama pukul ubinnya ya. Jadi kayak ubinnya yang dipukul padahal anaknya yang jatuh ya kan. Mejanya yang diketok padahal anaknya yang senggol sendiri. Jadi yang salah si mbak misalnya ya. Kalau kita sering lihat juga misalkan kayak di sekolahan ya, zaman dulu saya masih ingat banget ketika saya misalkan gini, mam aku diomelin guru, terus aku dijambak, terus langsung mama saya bilang apa, bego sih lu, makanya jadi anak tuh yang bener, jangan ngaco, lu ngapain lu sampai diomelin sama gurunya, kayak gitu kan. Biasa yang ditanyain kayak gitu, makanya jangan konslet. Nah, orang tua zaman dulu mempercayakan kepada gurunya ya. Kalau zaman sekarang ya, gurunya nyenggol dikit ya, orang tuanya ikutan datang terus digaplokin itu gurunya gitu ya. Kemarin ada banyak kasus digebukin gitu ya, guru-guru sama orang tua yang anaknya nakal padahal. Jadi anaknya nakal, mungkin si gurunya ini pakai cara lama ya, agak keras kan, cara lama emang agak keras ya, mungkin ditepok lah, ditampar lah, dijewer lah, apalah ya, dicubit lah kayak gitu ya. Wah, kalau sekarang apa-apa ham yang disalahin kayak gitu ya. Selalu pakai perlindungan anak gini gitu. Nah, saya masih jebolan anak lama. Ya, kalau misalkan di zaman dulu, wah, gurunya udah hajar di sana, pulang ngadu sama mami, malah digebukin lagi sama mami gitu ya. Jadi mama saya sekarang udah lebih baik sih daripada dulu. Kalau dulu wah galak sekali ya kalau orang tua saya dulu. Wah, bener-bener luar biasa. Pokoknya justru malah tambah dihajar kalau kitanya nggak bener. Karena jadi mungkin ya kayak begitulah. Jadi tahu kadang-kadang mana bener mana salah.
Kadang-kadang bukan kadang-kadang sih, ada pepatah yang mengatakan lebih baik kamu menghukum anakmu dengan rotan, yang penting dia tahu mana benar mana salah. Kalau misalkan udah keterlaluan ya, tanda kutip, bukan berarti setiap apa-apa gebuk pakai rotan, enggak kayak gitu ya. Jadi pukullah anakmu dengan rotan supaya apa? Kalau misalkan memang dianya, ya dia jadi tahu mana yang salah mana yang benar. Karena rotan tidak akan membuat dia mati, tapi kalau tidak tahu mana benar mana salah mungkin bisa membuat dia mati gitu ya. Jadi kayak kalau misalkan kadang-kadang kita pakai cara lama gitu ya, dan anak itu jadi tahu, ya itu juga bagus. Tapi balik lagi, kalau sudah keterlaluan baru. Kalau cuman hal-hal kecil, ya mungkin bisa dimediasi, diajak komunikasi kayak gitu ya. Jadi lebih asik juga. Karena kadang-kadang ya boleh dibilang tubuh kita ini kan juga beradaptasi. Orang zaman dulu itu kuat ya, anak kecil zaman dulu. Kalau saya kalau misalkan masih ingat kecil, saya mainnya di got gitu ya. Jadi saya nyebur ke got, nyariin ikan gitu ya. Gotnya got yang kotor yang seperti sekarang gitu ya. Gotnya nggak berubah dari dulu saya sampai sekarang ya. Jadi tetap got yang sama. Saya dulu sering nyemplung masuk ke dalam got gitu, nyariin ikan cere gitu, ikan kecil. Atau saya main di taman apa segala, guling-gulingan di sana, hujan-hujanan, main lumpur segala macem. Dan gak gampang sakit gitu ya. Jadi gak sakit-sakitan kayak kalau anak sekarang baru kehujanan dikit langsung sakit. Karena saking gak pernah keluar misalnya. Ya, jadi kalau misalkan kadang-kadang hal-hal seperti itu bukan berarti kotor-kotoran itu bagus, enggak juga. Cuma kadang-kadang jadi melatih juga untuk daya tahan tubuhnya si anak ini jadi lebih baik gitu. Nah sama kalau misalkan kayak digembleng juga, ibaratnya biar anak tuh tahu gitu. Kadang-kadang kalau semuanya kayak dibikin hal-hal yang bagus-bagusnya doang, akhirnya jadi kayak rapuh gitu ya. Bukan berarti kalau kita sukses, kaya raya, bahagia gitu, kita nggak bisa mendidik anak kita juga. Banyak juga kan yang kayak contoh Anda bisa lihat misalkan yang dibesarkan dari kondisi kaya raya sukses itu tapi mereka jadi sekali. Salah satu figur yang saya respect Ibu Susi Pujiastuti. Kalau Anda tahu kisahnya, beliau juga bukan dari orang yang susah-susah amat ya, tapi daya juangnya sangat tinggi sekali gitu ya. Jadi benar-benar daya juangnya sangat hebat lah. Kalau Anda baca-baca ya banyak banget kan kisah tentang dia ya. Dari nggak punya apa-apa, maksudnya dianya sendiri gitu, tapi sampai akhirnya bisa jadi punya ya industri aviasi itu ya, Susi Air gitu ya. Jadi itu salah satu hal yang sangat hebat sekali, dan juga sampai bisa diangkat jadi menteri. Dan masih banyak loh, walaupun dia udah nggak jadi menteri lagi sekarang, tapi followersnya tuh masih seneng banget karena kayak cita rasanya beda banget kalau misalnya ketemu sama beliau tuh ya, kayak fun banget, asik, seru gitu ya, dan kayaknya fearless banget, nggak pernah takut, kayak apa aja hajarnya seruduk gitu ya. Jadi mungkin Indonesia butuh orang-orang hebat seperti itu untuk maju di depan sebenarnya kayak gitu ya, lebih terlihat. Nah beliau juga saya rasa bentukan yang memang didikan juga ya value-value, nilai-nilai yang sangat luar biasa yang ditanamkan sehingga dia bisa menjadi seperti itu. Ya, jadi kayak gitu. Ini ada Civera cerita, sekolah sekarang duluan lapor kok. Misalnya anak-anak jatuh gara-gara main sama temennya, takut di demo pihak sekolahnya. Iya, karena kadang-kadang bisa jadi seperti itu juga. Dan kita nggak tahu kadang-kadang kalau anak kecil juga suka playing victim. Ya, ini bahaya. Ya, misalkan kalau pulang, aduh mama aku digebukin sama guruku. Padahal sebenarnya enggak, misalnya dia jatuh gitu ya. Tapi anaknya ngebohong. Ya kadang-kadang nggak bisa ngebedain antara anak ngebohong sama beneran apa enggak gitu ya. Kita juga jadi kayak kalau misalkan kita nggak ngenalin juga, nah itu sulit juga ya. Jadi kadang-kadang anak kecil pun bisa aja playing victim gitu ya, seolah-olah mereka jadi korban padahal mereka adalah pelakunya, lalu lempar kesalahannya kepada orang lain ya. Jadi seperti itu. Nah termasuk dalam kehidupan rumah tangga misalnya, seringkali kita juga ya ya begitulah. Kalau saya dulu ya, kalau nginget lagi kayaknya dosa saya cukup banyak gitu ya. Di saat ibaratnya ya kalau yang salah, kalau dulu saya ngelihatnya, nah ini juga repotnya ya, orang playing victim seringkali kadang-kadang mereka juga nggak tahu kalau mereka itu salah. Seringkali mereka ngelihatnya kayak, oh ini semuanya udah benar kok, apa yang gue lakukan udah benar, kalau gue udah benar pasti benar gitu ya. Padahal sebenarnya ada juga hal-hal yang salah yang kita lakukan tapi kita nggak sadari kadang-kadang, yang berkontribusi atas kejadian semuanya jadi berantakan.
Nah, padahal ketika kita beresin yang kita punya problematika, akhirnya beres gitu ya. Jadi kayak kita bisa selesaikan. Nah, jadi terkadang hal-hal seperti ini yang kita perlu sadarin memang. Jadi kayak apakah kita lagi sedang cenderung menyalahkan orang lain atau enggak? Ya, misalnya kayak apa yang terjadi di sekeliling kita sekarang itu akibat kita menyalahkan orang lain atau memang dia yang salah. Tapi kadang-kadang susah sih. Ini juga memang saya nggak bisa ceritain gimana ya. Kayak saya pernah kesel ya gara-gara waktu kemarin ya, contohnya misalkan saya pas baru pindah. Saya naruh barang-barang, tumpukan barang pindahan itu banyak ya di depan kamar saya. Misalnya contoh ya, sebuah contoh kasus. Nah, terus di antara barang-barang saya ada barang-barang istri saya juga. Saya sebel sendiri. Kayaknya banyak kan barang-barang istri saya nih. Kenapa kok dia nggak ngerapi-rapihin gitu kan? Terus saya nungguin, ya udah saling tunggu-tungguan. Kapan kita saling merapikan barangnya gitu ya? Dan dia nggak ngerapikan, saya juga nggak ngerapikan. Terus saya mikir kenapa saya harus rapikan? Karena kan banyak kan barangnya dia. Nah, dia juga berpikir, ya saya nunggu si Reo beresin dulu deh, karena percuma kalau saya beresin tapi dia nggak beresin juga gitu ya. Nah, akhirnya saling tunggu-tungguan tidak ngeberesin. Apa yang terjadi ketika tunggu-tungguan nggak ngeberesin? Dua-duanya saling nggak ngeberesin. Nah, ketika nggak ngeberesin, saya nuduh dia karena apa? Barangnya kan banyak kan barang kamu gitu ya. Sampai akhirnya saya ngeberesin itu barang-barang. Dan ternyata saya baru menemukan bahwa hampir 80% barang yang di luar itu ternyata barangnya saya. Jadi saya menyalahkan istri saya, barang-barangnya dia berantakan, terus dia nggak berantakin rumah ini. Padahal sebenarnya 80% adalah barang-barangnya saya. Jadi akhirnya saya malu sendiri. Aduh mampus, dari kemarin gue nganggep dia penjahatnya, padahal sebenarnya penjahatnya gue. Nah, jadi seringkali kayak gitu. Kita kadang-kadang nggak nyadar bahwa penjahatnya kita sendiri, peran antagonisnya. Tapi saking kita nggak ngerti dan dimanipulasi sama pikiran kita berasumsi seolah-olah penjahatnya di sana gitu, atau penjahatnya ada di sini gitu ya. Itu yang disebut dengan prasangka atau kajapik. Ya betul banget ya. Jadi seringkali kadang-kadang kan kayak gitu. Kita sudah nge-label misalkan dia yang paling nggak rapi, dia yang paling nggak beres-beres, dia yang begini, dia yang begitu, tanpa kita ngecek ulang lagi gitu ya. Jadi kayak kita harusnya kan kayak, makanya dibilang kan selalu untuk apa ya, mediasi dulu, datang ketemu, ngobrolin dulu. Kadang-kadang kalau kita udah nge-label, kita jadi langsung main tembak aja, seolah-olah salahnya orang lain. Ya, kita nggak mungkin salah. Nah, di situ problematikanya. Padahal kita masih manusia kan, belum jadi Tuhan. Jadi masih aja mungkin bikin kesalahan gitu ya. Nah, jadi kalau misalkan kita komunikasikan, nah itu baru beres. Kurang komunikasi, kalau dibilang sama Kak Feni, enggak juga, soalnya kita komunikasi setiap hari, tapi kita nggak ngurusin itu gitu. Dan pernah saya address, dia bilang itu kan barang kamu banyakan, tapi saya nggak percaya karena menurut saya banyakan barangnya dia. Sampai saya benar-benar bongkar semua, baru saya nyadar, anjrit ternyata emang banyak barangnya saya gitu, bukannya barangnya dia gitu ya. Jadi itulah kadang-kadang kita lagi dimanipulasi sama rasa. Kalau dibilang maling teriak maling, katanya Kak Octavia, betul banget. Jadi saya nuduh orang lain maling, padahal saya sendiri malingnya. Nah, jadi kadang-kadang seperti itu ya, yang jahat kita, tapi kita ciptakan seolah-olah yang jahat itu orang lain. Jadi hasutnya satu kampung, katanya Kak Citra. Jauh-jauh deh kok dari saya, demikian takut dosa, katanya. Iya, soalnya. Nah, repotnya adalah kadang-kadang kita nggak nyadarin, kita masuk dalam kondisi playing victim ya. Kita yang berasa jadi korbannya, kita berasa kayak tidak adil orang perlakukan kita, padahal sebenarnya kita sendiri yang melakukan. Ya, kadang-kadang ada kayak gitu juga ya. Jadi ini yang perlu diberesin gitu ya. Coba diperhatikan, kapanpun dalam kehidupan Anda menyalahkan orang lain atas apa yang Anda lakukan, baik disadari ataupun tidak disadari, tersembunyi ataupun terlihat nyata, semua emosi yang menyimpan dan selalu melihat kesalahan orang lain melalui segala label yang Anda berikan kepada mereka. Sadari, terima, ambil pesannya, dan semua yang menghalangi Anda melepaskan hal ini. Sadari, terima, ambil pesannya, ikhlaskan, cabut, batalkan, tidak katakan, lepaskan, musnahkan. Tarik nafas pelan, tahan, dan lepaskan. Kapanpun Anda merasa bahwa Anda selalu jadi korbannya Anda, yang salah adalah orang lain. Perhatikan semua energi apapun terkait dengan hal ini yang ada. Sadari, terima, ambil pesannya, ikhlaskan. Semua program yang ada, semua yang menghalangi Anda melepaskannya. Jikalau ada janji, ikatan, sumpah, keterikatan, belenggu, kalimat, perasaan, ucapan, keputusan, keinginan, keikhlasan. Sadari, terima,
Ambil pesannya, ikhlaskan, lepaskan, cabut, batalkan, tidak katakan, lepaskan, musnahkan. Tarik nafas pelan, tahan, dan lepaskan. Dan semua rasa yang muncul terkait dengan hal ini, sadari, terima, ambil pesannya, ikhlaskan, lepaskan, tarik nafas pelan, tahan, dan lepaskan. Dan semua hal yang diperlukan, yang diinginkan, dipilih oleh tubuh Anda untuk dilepaskan terkait dengan hal ini, yang akan membuat Anda menjadi lebih jernih lagi dalam berpikir, lebih punya kesadaran yang penuh atas apa yang sedang Anda hadapi di lingkungan Anda, kehidupan Anda, dan di sekeliling Anda. Semuanya tidak mengizinkan Anda untuk sepenuhnya menyadari hal ini, menerima, menjadi, menggunakan semua informasi ini dengan kebijaksanaan Anda. Semuanya disadari, diterima, pesan diambil, diikhlaskan, dicabut, dibatalkan, tidak katakan, lepaskan, musnahkan. Tarik nafas pelan, tahan, dan lepaskan. Dan semua rasa yang tersisa dicabut, dibatalkan, tidak katakan, lepaskan, musnahkan. Tarik nafas pelan, tahan, dan lepaskan. Oke. So, apa yang dirasakan sekarang? Coba dicek. Kalau selalu menyalahkan diri sendiri, apakah itu bagus, Coach? Tentunya semua konsep menyalahkan itu tidak bagus, termasuk menyalahkan diri sendiri ataupun menyalahkan orang lain. Tapi yang kita lakukan apa dong? Kita selalu mengevaluasi. Ya, jadi mengevaluasi dengan cara yang netral. Karena kalau udah bicara menyalahkan, berarti kita sudah melabel yang salahnya kita. Atau kalau kita menyalahkan, kita sudah melabel orang lain yang salah. Tapi bagaimana kalau kita tidak menyalahkan siapa-siapa, tapi kita lebih ke arah refleksi diri kita sendiri. Ya kan, kita cek apa sih problematikanya gitu ya. Jadi dan ya kita buang-buangin semua rasa-rasanya gitu supaya benar-benar ringan, lega, jadi nggak ada bebannya, kita jalanin apa-apa tuh jadi enak gitu ya. Sekali lagi, semua hal yang membuat Anda menyalahkan diri Anda sendiri, misalkan atas semua hal yang terjadi dalam hidup Anda, semua konsep menyalahkan yang pernah ada, semuanya disadari, diterima, semua beban yang Anda berikan, diambil pesannya, diikhlaskan, dicabut, dibatalkan, tidak katakan, lepaskan, musnahkan. Tarik nafas pelan, tahan, dan lepaskan. Dan kapanpun Anda menyalahkan orang lain atas segala hal yang terjadi dalam kehidupan Anda, just sadari kalau Anda mengubah diri Anda, maka Anda bisa mengubah seluruh keadaan Anda dan hidup Anda, dan Tuhan ikut campur tangan atasnya. Semuanya tidak mengizinkan Anda menyadari hal ini, menerima, menjadi, menggunakan semua informasi ini dengan kebijaksanaan Anda. Sadari, terima, ambil pesannya, ikhlaskan, lepaskan, cabut, batalkan, tidak katakan, lepaskan, musnahkan. Tarik nafas pelan, tahan, nah lepaskan. Katanya Kak Reski jadi ngantuk. Yes. Biasa ya, kadang-kadang kita nyimpen rasa-rasa yang lain ya, kayak gitu. Oke, sip, mantap. So, thank you semuanya. Sampai ketemu lagi karena aku masih harus live lagi jam 7. See you again. Bye-bye. Bye, dadah semuanya. Thank you semuanya. Sampai ketemu besok. Dah.